Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita hari ini dengan Ustadz Taufik Assalamualaikum warahmatullahi di Masjid Darul wabarakatuh. Mutaim. Kita mulai tausiahnya ya. Selamat mengikuti. الفاتحة إلى نبي سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلي بن أبي طالب فاطمة الزهراء وسيد الحسن بن الحسين ثم إلى أرواح سيد المحاجر أحمد بن عيسى الفقيه مقدم محمد بن علي بن علي بن الشيخ أبو بكر بن سالم ثم إلى مؤلف هذا الكتاب سيد سالم بسم الله الرحمن الرحيم. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويعلي درجاتهم الجنة يعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد, segala puji serta syukur mari kita hanturkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga di pagi hari ini kita dapat berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajiban kita kepada Allah dan juga untuk menghidupkan daripada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tidak lupa kita hanturkan kepada junjungan kita, panutan kita, uswatun hasanah bagi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan juga umat-umatnya hingga kelak yaumul qiyamah. Kajian kita yang mana sampai kepada wa yahramu bil haid 'asharatu asya', dan diharapkan bagi wanita haid 10 perkara. Jadi untuk para wanita kalau lagi haid 10 perkara ini jangan dilakukan. Yang pertama as-salat, solat, yang coba-coba. Sebagaimana minggu lalu kita bahas, kalau masuk waktu solat keluar darah haid, yang mana ada waktu untuk mengerjakan daripada solat. Jadi azan setelah 5 menit kemudian keluar darah haid, ini ada waktu untuk mengerjakan solat. Solat duhur itu misalnya waktu duhur, maka solat duhur itu wajib diqadha nanti ketika selesai haid. Selepas itu solat-solat yang ditinggalkan maka tidak perlu diqadha. Karena Sayyidatu Aisyah berkata, "Kunna nu'maru bi qada'is salat, bi qada'is shawm, wa la nu'maru bi qada'is salat." Yang mana kami ini diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nu'maru bi qada'is shawm, diperintahkan untuk mengqadha daripada puasa,
wala nu'maru biqada'is salat, tapi tidak diperintahkan untuk mengqada' daripada salat. Tapi kalau dalam kondisi tadi itu, ini banyak para wanita yang mana tidak mengetahuinya. Dia anggap ketika keluar darah haid walaupun dah masuk waktu solat, itu solat zuhur misalkan tidak perlu diqada. Padahal wajib itu diqada. Yang kedua, tawaf. Sebagaimana kita tahu, tawaf itu syaratnya harus suci, hadas besar dan hadas kecil. Kalau ingin sah daripada haji dan umrahnya. Wa masul mushaf wa hamluhu, menyentuh Al-Quran, membawa Al-Quran juga tidak diperbolehkan. Walumsu bil masjid, berdiam di dalam masjid walaupun hanya sebentar, walaupun hanya dengan kadar tumanina. Berarti apa? Sedetik duduk tak boleh, haram. Berdosa wanita haid duduk walaupun hanya sebentar. Wa qira'atul Quran, dan membaca Al-Quran juga diharamkan bagi wanita haid. Enggak boleh. Untuk wanita haid diharamkan untuk membaca Al-Quran. Wassam, dan puasa juga diharamkan untuk wanita haid puasa. Tetapi berbeda tadi dengan solat. Kalau solat tidak perlu diqada, tetapi kalau puasa wajib diqada bagi wanita haid. Diperbolehkan dia tidak puasa. Malah kalau dia puasa dosa, di sini wajib qada. Karena Nabi Sayyidat Aisyah berkata tadi kan, kunna nu'maru biqada'is shaum. Kami ini diperintahkan untuk mengqada daripada puasa. Berapa hari haid? 6 hari, 7 hari. Berarti 7 hari tidak puasa. Maka di luar Ramadan wajib diqada. Batasnya muasa, yang mana panjang, luas. Asalkan jangan sampai bertemu dengan Ramadan di tahun berikutnya. Silakan kapan mau mengqadanya. Jadi tidak mesti wajib harus selesai daripada Ramadan, Syawal harus diqada. Lebih cepat lebih baik. Tapi kalau mau dilonggarkan, asalkan jangan bertemu Ramadan berikutnya. Kalau bertemu dengan Ramadan berikutnya, udah lain hukumnya. Bukan hanya wajib qada, tapi juga wajib untuk membayar fidyah. Per harinya 1 mud. Kalau 7 hari wanita itu tidak berpuasa, berarti 7 mud. 1 mud itu 0,7 kurang lebih. 0,7 kilo, 7 on. Tinggal dikalikan berapa 7? Berarti 4,9 kilo yang wajib ia keluarkan daripada fidyah karena mengakhirkan daripada qada puasa Ramadan sampai bertemu Ramadan berikutnya. Qada tetap wajib, ditambah lagi membayar fidyah. Ini kalau mengakhirkan lalu sampai bertemu dengan Ramadan berikutnya. Lalu yang berikutnya, yang ke-8, wat-talaq. Sampai sini gitu ini. Dan diharamkan wanita haid untuk ditalak. Kita membahas minggu lalu, talak itu terbagi menjadi 2 kalimat. Kalimat talak itu ada 2. Pertama sarih, yang kedua kinayah. Sarih itu kalimat jelas, ma yahtad bin niyyah. Ini tidak membutuhkan daripada niat. Sekalipun bercanda, kalau kalimatnya talak, jatuh itu talak. Seperti kalau pakai bahasa Arab, talaqtuki, aku ceraikan engkau. Ini kalimatnya jelas, tidak butuh niat. Sekalipun tidak ada niat nak ceraikan bini, tapi kalimatnya jelas, jatuh talak. Bergurau dengan bini, lagi duduk, ceraikan pada bergurau ini, tak ada niat, jatuh talak. Maka namanya talak ini jangan dibuat main-main. Yang jangan dibuat main-main ini talak nikah. Jangan dibuat main-main, bergurau jatuh hukum ini. Ada orang bergurau masalah nikah juga. Yang mana dia berkata, aku kawinkan anak aku dengan kau. Orang itu nyebut gebil, saya terima, udah jadi menantu kau tu. Jangan nak dimain-mainkan, namanya talak dan nikah.
Bergurau jatuh hukum. Bergurau jatuh hukum. Ini na'udzubillah min dzalik. Lalu yang kedua, kalimat talak yang kedua adalah kinayah, kiasan. Ini yahtaj bil niyah, ini membutuhkan daripada niat. Misal dia berkata, kau pergi balik ke rumah orang tua kau. Ini butuh niat. Kau nyuruh bini kau balik ke rumah orang tuanya, ngapa? Kalau niat dia menceraikan, jatuh talak. Tapi kalau niat dia tidak menceraikan, apa? Untuk introspeksi diri ya. Tak ada niat saya nak ceraikan bini saya. Ya, sama manusia kau boleh bohong, tapi sama Allah tak bisa. Misalkan begitu, tidak jatuh talak. Atau dia berkata, ya udah, kita bisa ranjang. Nah ini kiasan juga nih. Talak, kalimat talak kiasan. Ini butuh niat. Maksud lu bisa ranjangnya apa? Kalau niat kau bercerai, jatuh talak. Nah di sini kalau kalimat talak kiasan, ini membutuhkan niat. Dan talak itu terbagi lagi menjadi dua. Ada talak ba'in. Talak ba'in ini terbagi menjadi dua. Talak ba'in sughra dan talak ba'in kubra. Talak ba'in sughra ini seperti talak satu, talak dua, yang mana talak yang bisa rujuk. Jadi kalau ada orang mengatakan ku ceraikan kau, jatuh talak satu, dia belum pernah mengucapkan talak sebelumnya. Nah, talak satu ini dinamakan talak ba'in sughra. Nah, ini boleh rujuk asalkan belum habis masa iddahnya. Kalau rujuk belum habis masa iddah, dia mau rujuk dah, cukup rujuk ya. Kita kembali dek, jadi suami istri. Ya selesai. Kau kembali sama aku dek, selesai. Kita rujuk. Bahkan kata para ulama, bil wat'i, dengan menjima istri itu dia rujuk dah. Dia mengucap kata cerai ni. Lalu dia bini ini balik ke rumah orang tuanya. Akhirnya datang ke rumah, ngajak jalan bini, bawa balik ke rumah, berhubungan suami istri. Itu dah rujuk dah. Kata para ulama. Jadi bil wat'i, dengan jima saja itu dah termasuk rujuk. Tapi kalau habis masa iddahnya, habis masa iddahnya, dia pengen kembali ini lagi bini. Ini tak cukup dengan kata-kata rujuk. Harus apa? Jadi akad baru. Akad baru ya sebagaimana orang menikah. Ada mempelai laki-laki wanita, ada dua orang saksi, ada walinya. Tapi ingat, walaupun nanti akad baru, talak yang udah jatuh tidak terhapus, tetap tercatat satu. Hati-hati ini ya, tetap tercatat satu. Tapi ingat, kalau udah habis masa iddah, ini suami ini mantan suami nak kembali. Kalau bini tak mau, tak bisa. Kecuali masih dalam masa iddah, itu hak penuh daripada suami. Yang mana istri itu tak boleh menerima lamaran orang lain. Tapi kalau udah habis masa iddah, ada tak rasa nak kembali bini ini dengan laki, tapi kenal pula dengan laki-laki lain, lalu melamar pula. Laki dulu pun melamar gak nak balik lagi. Lebih milih ini. Ini hak daripada istri tersebut, perempuan tersebut. Mau milih yang mana? Dia dikasih kebebasan karena udah habis masa iddah. Ini kalau talak satu, kalau dinamakan talak ba'in sughra atau dinamakan talak raj'i. Talak satu, talak dua. Ini dinamakan talak ba'in sughra. Kalau masih dalam masa iddah, boleh rujuk, tidak perlu akad baru. Tapi kalau udah habis masa iddah, lalu dia kepengen kembali menjadi suami istri, maka harus akad lagi, akad baru lagi. Ini talak ba'in sughra. Ada namanya lagi yang kedua, talak ba'in kubra. Ini apa? Ini talak tiga. Talak tiga.
Ini kalau talak 3, dah selesai. Mau kembali dengan mantan bini harus terpenuhi 5 syarat ini. Kalau 5 syarat ini tidak terpenuhi, maka dia tidak bisa kembali dengan mantan bini. Apa? Yang pertama, habis masa iddah dari suami pertama. Ini suami pertama yang mau kembali ini. Mantan istri harus habis masa iddahnya dari suami pertama. Masa iddah daripada cerai hidup itu kan 3 kali suci. Salah satu quru. Perkiraan kurang lebih 3 bulanan. Habis masa iddah dari suami yang pertama. Ini syarat pertama. Kedua, menikah dengan orang lain. Menikah dengan orang ini namanya muhaddil. Menikah dengan orang lain. Ketiga, berhubungan suami istri dengan suami yang baru, suami yang kedua. Jadi kalau ada nak main-main, dipanggil orang suruh kawin dengan bininya. Lalu dibilang, awas kau sentuh bini aku ya. Besok kau cerai kan? Tak bisa. Kalau sampai dengan cara yang seperti itu, lalu dia menikah lagi dengan mantan bininya, dia dihukumi zina. Ini jadi istilahnya bukan hanya menikah dengan orang lain, tetapi juga harus berhubungan dengan suami yang baru. Yang keempat, bercerai dengan suami yang kedua. Suami yang baru, suami yang kedua. Mau cerai mati atau cerai hidup? Ya kalau bercerai. Kalau tak ada goodbye lah lo. Ya betul kan? Balik rumah tangga, ya Allah jauh benar dengan laki aku dulu ni. Udahlah, niat awal ni nak memenuhi syarat ya ni, tapi niat laki dalam seminggu ni, Allah jauh dengan laki aku dulu ni. Udahlah, lanjut ya lah. Goodbye lah lo ada. Hati-hati, maka kalau udah talak 3, dah tak bisa rujuk. Harus terpenuhi daripada syarat tadi itu. Yang mana syarat yang keempat apa? Bercerai dengan suami yang kedua. Bercerai dengan suami kedua, mau cerai mati atau cerai hidup. Ini syarat yang keempat. Syarat yang kelima adalah habis masa iddah dari suami yang kedua. Misalkan cerai hidup 3 kali suci, kurang lebih 3 bulanan, atau cerai mati kan 4 bulan 10 hari. Habis masa iddah itu baru mantan bini itu boleh menikah lagi dengan suami yang pertama. Harus terpenuhi 5 syarat ini. Salah satu syarat tadi tidak terpenuhi, maka tidak bisa kembali daripada mantan suami istri. Yang berat ni lagi nunggu. Bini tak mau kembali, lihat laki ni bagus, paten barang ni. Bagus, akhlak bagus, segala sesuatunya bagus. Udahlah ini ya sama ini ya lah. Sama itu barang lama ke? Udah apa? Udah pernah dah sakit hati dah, puas dah aku. Yang ini nampak lebih bagus ni. Dah selesai lah kau. Cari pilih yang lain. Maka jaga daripada lisan. Ingat deh, kalau udah dia talak 1, rujuk sekalipun atau akad baru sekalipun, habis masa iddah belum juga rujuk. Kalau dia masih talak 1, talak 2 kan cukup akad baru kan. Tak perlu macam syarat yang tadi talak 3. Langsung akad baru. Kalau perempuan ni mau, mantan bini mau. Dah ni balik lagi dia suami isteri. Mengucapkan lagi talak. Kemarin dah catat 1, 2 kali. Ni kalau udah 2 ni warning, hati-hati. Kalau udah 2 ni, kalau lagi ribut dengan bini bagus lari.
Iblis nanti masuk akhirat itu membisikkan, udah ceraikan dia. Gak aku ceraikan kau. Dah, wassalam. Talak 3. Talak 3. Mau kita, bini kita menikah dengan orang lain. Cuba fikirkan. Nak mencuba-cuba utak-utakkan cara tadi itu nak akal dulu. Manggil orang, suruh kahwin dengan bini tapi jangan disentuh. Tak bisa. Kau kalau dengan cara seperti itu mau kembali dengan mantan bini kau, belum tercukupi syaratnya. Sampai kau paksakan, berarti kalau kau menikah, pernikahan kau tidak sah. Kalau kau berjima, yang mana hukumnya adalah zina. Ini berarti ya. Kalau udah talak 3, tidak ada namun masih cinta, dua nyesal, dan ada guna. Kau tetap berhubungan, zina kau setiap berhubungan. Ada ni macam ini pak. Saya pernah dudukkan laki bini itu, dah mekatkan telinga dia. Tak ada dia dengar omongan kita. Alasan aku masih cinta. Ni jawapan yang lebih luar biasa. Allah lebih tahu. Insya Allah. Udah salah, tak menyesal. Ini makhluk paling dibenci oleh Allah. Udah salah, tak menyesal, tak mengakui kesalahannya. Udah dijelaskan dengan rinci sama kita, tapi dia tak mau. Emaknya ini nyampaikan ke saya, tolong Ustaz nasihat Ustaz, saya tak mau anak saya berzina. Udah 3 dah talaknya, tapi udah niat saya tak mau. Laki ini katakan masih cinta, dan Allah lebih tahu Ustaz. Insya Allah. Berarti tak ada rasa bersalah gitu. Berarti apa? Dia menganggap apa yang dilakukan itu benar. Na'udzubillah min dzalik. Bayangkan dosa zina bukan dosa kecil. Itu termasuk daripada minal kabair. Dosa yang mana tidak bisa dihapuskan kecuali hanya dengan bertobat kepada Allah. Tak bisa dengan kita melakukan solat dihapuskan dosa zina, tak bisa. Tak bisa dengan istighfar, tak bisa. Tak bisa dengan salawat. Salawat kan man salla alayya min ummati kutibat lahu asyru hasanat wa muhyan anhu asyru sayyi'at. Barang siapa di antara umatku bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan catat untuknya 10 pahala. Allah ampunkan 10 dosa. Dosa ini bukan termasuk daripada dosa besar. Dosa kecil yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau macam zina tak bisa terampuni. Dengan amal saleh tak bisa. Dengan malam nisfu Sya'ban tak bisa. Kecuali kau bertobat kepada Allah, baru terampuni itu dosa. Ya apa? Itu berapa lama dia model kumpul begitu? Berapa kali dia berzina? Ini na'udzubillah min dzalik, ini penting nih. Masalah talak ini banyak yang tak tahu. Menyamannya hanya ucap-ucap talak. Dan juga kalau bini katakan, kau ceraikan aku. Oke. Itu tanda setuju. Kalau udah bini ngomong gitu, dah cepat balik, cepat keluar. Bukan apa, takut terpancing daripada emosi itu. Karena iblis itu paling senang kalau udah menghancurkan rumah tangga daripada umat Rasulullah SAW. Maka kalau rumah tangga itu harus bijak. Yang mana saling melengkapi. Kalau ini marah, ini dia. Laki marah, bini dia. Bini ngomel, laki dia. Harus saling menyimbangi. Masing-masing ada kekurangan. Kau nak cari laki sempurna, bini sempurna, mimpi. Mimpi tidak akan kita temukan. Cari bini yang sempurna tak akan kau temukan. Pasti ada kekurangan. Tujuan berumah tangganya apa? Saling melengkapi kekurangan antara satu dengan yang lain. Makanya bijak-bijaklah gitu. Kalau marah, emosi, dah cepat keluar kok lagi itu. Bini, jangan nak nantang-nantang isteri. Kau ceraikan aku. Kalau laki bilang iya, kau ceraikan. Jangan ada penyesalan nanti. Na'udzubillah min dzalik. Iya, kalau kawin lagi dapat yang lebih baik. Ternyata kawin lagi dapat lebih parah lagi. Banyak yang model begitu. Jangan sampai penyesalan di kemudian hari. Makanya ilmu ini untuk mewanti-wanti kita melakukan hal-hal yang akan membuat diri kita menyesal, seperti ilmu dalam hukum talak.
Ada yang mau bertanya enggak masalah ini? Silakan. Kalau ada yang mau bertanya. Saya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan tentang mengkodok sholat tadi Pak. Kalau kita sekarang ini mengkodok sholat kan kita tidak sholat misalnya Pak, tidak sholat satu waktu di masa yang lalu kita mengkodoknya. Tapi kalau kita mengkodok karena mungkin sholat kita tidak benar atau tidak sah, boleh nggak Pak Ustaz? Misalnya dalam hidup kita sholat memang, tapi cuma barangkali perasaan saya dulu sholat aku terlalu cepat Pak nih, terus saya mengkodoknya lagi, bisa nggak? Sholat yang tidak sah itu tidak dianggap. Yang orang sholat tidak sah, jangan dipikir dianggap, tidak dianggap seperti orang yang tidak sholat. Orang yang sholatnya tidak sah, itu seperti orang yang tidak sholat. Wajib nak kodok? Wajib dikodok. Makanya pentingnya kita mengetahui fikih sholat, tahu rukun, tahu sunnah di dalam sholat, tahu yang dimakruhkan di dalam sholat, dan yang penting lagi tahu apa-apa saja yang membatalkan sholat. Kalau udah kita tahu seperti ini, rukun sunnah sholat, rukun nih agar apa? Jangan sampai kita tinggalkan. Sunnah nih jangan sampai kita tinggalkan. Kalau rukun biar sah sholat kita, kalau sunnah dalam sholat nih biar sempurna sholat kita. Hal yang dimakruhkan dengan hal yang membatalkan kita tinggalkan begitu kita mengetahuinya. Hal yang dimakruhkan membuat sholat kita tidak sempurna kalau kita lakukan. Hal yang membatalkan membuat sholat kita tidak sah. Bisa jadi misalkan dulu dia nih udah sholat, udah gatal, ganggu, mau mati. Misalnya, atau paham ini ada suara gitu. Ya, banyak model gitu. Udah langgar, batal sholat, suara lagi. Mungkin yang dulu dia itu seperti itu sholatnya, wajib kalau tuh sholat yang seperti itu. Kalau sholat yang tidak sah, wajib dikodok. Sholat yang tidak sah wajib dikodok. Jadi istilah, kalau Ustaz tak tahu jumlahnya, ya sudah, perkiraan umur berapa lama sebelum berhijrah, sebelum mengerti daripada hukum, berapa lama kodok. Kodoknya tidak mesti harus langsung. Harus langsung apa? Hari ini harus misalkan 50 waktu. Enggak. Berat bagi kita. Kita ngerjakan 5 waktu ya genap-genap. Begitu masuk zuhur, ya Allah, dan zuhur lagi dah. Macam berat kita ngerjakan sholat tu. Kalau Nabi kan enggak. Kalau Nabi masuk waktu sholat tu, Rasulullah langsung berkata kepada Sayyidina Bilal, "Arihni ya Bilal. Senangkan hati kami, hilangkan kesumpahan kami wahai Bilal." Menikmati daripada sholat. Kita kan belum sampai kepada derajat ini seperti itu. Cara mengerjakan atau mengqadha sholatnya, setiap waktu sholat qadha sholat tersebut. Kita sholat subuh nih, qadha sholat subuh. Imma boleh dikerjakan sebelum sholat subuh, qadha itu, atau sesudah sholat subuh. Kita mengerjakan daripada qadha sholat itu boleh kita lakukan sekalipun di waktu yang terlarang. Seperti apa? Habis sholat subuh, habis sholat kalau qadha sholat diperbolehkan sekalipun di waktu yang terlarang untuk kita sholat. Ketika matahari terbit, qadha sholat boleh. Itu kan waktu-waktu yang dilarang untuk kita sholat sunnah. Tetapi khusus untuk qadha sholat diperbolehkan. Nanti masuk waktu zuhur, qadha sholat zuhur, habis sholat zuhur atau sebelum sholat zuhur, dia qadha sholat zuhur tersebut. Masuk waktu asar, sebelum dia mengerjakan sholat asar, qadha sholat asar. Lalu dia mengerjakan sholat asar atau sudah sholat asar. Maghrib begitu juga, isya begitu juga. Setiap hari. Kalau misalkan
dia baru gak setahun, qadanya masih banyak nih, lalu dia meninggal. Kata para ulama, dia sudah dianggap seperti orang yang mana sudah menyelesaikan daripada qada salatnya. Dia sudah dianggap seperti orang yang menyelesaikan qada salatnya. Maka yang dulu meninggalkan salat, qadanya seperti itu. Kan tak berat kan macam itu kan? Dibandingkan mengerjakan Allah 50 waktu langsung. Tarawih ya ingat-ingat, paling semangatnya tuh seminggu ya tuh. Selepas seminggu dah sab masjid tu maju langsung, bukan mundur. Betul tak? Masjid Darul Muttaqin ni, kalau udah seminggu Ramadan tambah ke belakang, sabnya apa tambah maju? Tambah maju. Boleh mengkodok di makmum, Boy? Apa? Bisa berjamaah, Pak, untuk mengkodok? Bisa. Bisa kita berjamaah. Boleh kita berjamaah. Tapi jangan niat adaan. Tapi Qadaan. Solat itu kan terbagi menjadi 3. Ada adaan, qadaan, dan i'adatan. I'adatan itu mengulangi daripada solat. Adaan mengerjakan waktu solat masih di waktunya. Qada solat mengerjakan solat di luar waktu solat dah. I'adatan dia udah solat tapi ingin mengulangi solatnya. Cuma salah satu syaratnya solat yang akan diulangi harus lebih baik dibandingkan solat yang sudah dikerjakan. Misalkan dia ini solat zuhur tapi munfarid sendirian. Habis itu dia lihat ada orang mau sholat zuhur berjamaah. Mana yang lebih baik? Sholat zuhur yang tadi dikerjakan sendirian apa sholat zuhur yang akan dikerjakan berjamaah? Yang berjamaah. Yang kedua lebih baik. Ini boleh ada mengulangi sholatnya. Mengulangi sholat yang kedua ini hukumnya sunnah, tapi niatnya tetap niat sholat fardhu. Misalkan zuhur, tetap niat usalli fardhu dhuhri, jangan pula usalli sunnatut dhuhri. Tetap usalli fardhu dhuhri. Ada dalilnya di antara di zaman Nabi itu ada 2 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana duduk di depan masjid ketika orang lagi sholat berjamaah. Rasulullah bertanya, "Kenapa engkau tidak ikut sholat?" Kami sudah mengerjakan sholat di rumah. Alangkah lebih baiknya kalian mengikuti daripada sholat yang ada di dalam. Karena sholat yang kalian kerjakan kedua kali ini hukumnya sunnah bagi kalian. Jadi mengulangi sholat boleh. Makanya sholat itu ada 3: adaan, qadaan, dan i'adatan. Seperti itu. Paham ya? Ada yang mau bertanya lagi? Ini loh, bapak ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai wanita haid tadi Pak Ustaz, dilarang duduk di masjid. Yang ingin saya tanyakan, teras masjid itu apakah termasuk lingkungan masjid? Itu yang pertama. Yang kedua mengenai talak Pak Ustaz. Sekarang ini kan kita pakai pakai WA. Apakah sah talak itu melalui chat di WA? Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi apa? Teras masjid, bagian dari masjid, bukan? Teras masjid. Itu bagian yang dipakai untuk sholat atau enggak? Pakai, maka bagian dari masjid. Hatta teras pun tidak diperbolehkan. Jadi hatta teras pun termasuk bagian daripada masjid, tak boleh juga. Maka para ulama mengatakan itu digunakan untuk sholat enggak? Enggak. Berarti bukan bagian daripada masjid. Bagian seperti apa? Tempat parkir boleh, nak perempuan di situ boleh. Tapi untuk masuk duduk di teras itu tidak diperbolehkan.
Lalu kedua, chat talak melalui WA, chat WA. Sah tak? Sekarang ini di tangan kita nih. Sekarang ini lisan kita. Tangan kita nih, lisan kita. Kita chat misal bini kita nih, ku ceraikan kau. Chat ya, tulisan itu jatuh talak. Jatuh talak. Karena tulisan itu dihukumi seperti mulut kita. Maka hati-hati. Ini tidak mesti kita ngomong ke bini kita ya, jatuh talak nih ya. Ngomong langsung ke bini kita jatuh talak. Enggak. Kita ngomong sama teman kita, keluarga kita. Bukan di depan bini kita. Aku ceraikan bini aku. Jatuh talak. Jadi bukan harus di depan bini kita. Apabila ada seorang suami mengatakan aku ceraikan bini aku di hadapan orang lain, bukan di hadapan bini, jatuh talak. Cuman itu hati-hati. Kalau lagi emosi banyak-banyak istighfar. Kalau lagi berdiri duduk. Kalau tak punya buku duduk. Masih gak emosi? Posisi kau berdiri duduk. Masih gak? Baring. Biar lebih tenang. Jadi tidak mengikuti daripada hawa nafsu. Karena ketika itu syaitan tuh bisik benar-benar. Uang ajar begini macam itu tu apa lagi? Cari yang baru. Buat apa lagi kau tunggu? Ceraikan dia. Paling suka dia. Syaitan tu. Mana syaitan ngomong, jangan kau ceraikan, tambah bini ya. Mana ada syaitan begitu? Syaitan tak mungkin ngomong gitu. Jangan kau ceraikan bini kau. Nambah bini ya, tak mungkin. Pasti dia menyuruh menceraikan daripada istri. Ini kata orang, menyelamatkan janda tapi menjandakan bini. Ini perak orang macam ini. Iya, menyelamatkan janda selamatkan, tapi menjandakan bini ya. Ini jangan sampai na'udzubillah min dzalik. Jadi chat melalui talak melalui chat WA itu dihukumi talak. Kalau kalimatnya jelas, ya serai, tidak butuh dia. Ada bergurau punya tu. Tapi kalau kau talak kalimat talaknya kira ya kiasan. Kau chat WA ni, tapi kalimat talaknya kiasan. Kau balik ke rumah orang tua kau sana. Ini kan talak kiasan nih. Kalimat kiasan. Ini butuh niat. Apa maksud kau seperti itu? Kalau niatnya menceraikan, jatuh talak. Kalau niatnya bukan untuk menceraikan, tidak jatuh talak. Apa? Nikah video call maksudnya macam mana ni? Oh, tak bisa. Bahasa saya istilahnya tidak ada orang di tempat ni. Tak bisa. Tak bisa. Jadi kalau wali tidak bisa hadir, dia bisa mewakilkan, menyerahkan kepada seseorang untuk menjadi wali untuk menikahkan daripada anaknya. Seperti itu. Jadi tak perlu pakai video call. Kau wakilkan, apa kau ribetkan? Bisa diwakilkan. Kalau Ustaz tak bisa, Ustaz sulit tu. Kau wakilkan dia. Siapa kan? Ke apa ni? Apa nama kau? Pengulu. Kepada pengulu pegawai KUA kan? Kau wakilkan atau kepada seseorang ulama, ustaz. Saya mau mewakilkan wali ini kepada ustaz untuk menikahkan anak saya. Seperti itu misalkan. Itu seperti itu. Kalau video call tidak ada orang di tempat itu, maka tidak sah. Ini yang mau utama. Lalu siapa tadi bapak atau tadi? Panjang Pak, panjang ceritanya.
Soal jande lama ini. Oh masalah janda. Lu tau kamu semua tuh ngomong janda. Hah? Ada yang mau bertanya? Ibu pakai mic tuh. Masih ada waktu, Pak? Kalau ada waktu saya tanya, Pak. Udah ibu-ibu ya kan. Bapak sering nama. Itulah bapak. Rizky udah lo ya Pak ya. Saya dulu sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya. Seandainya ada suami yang menikah lagi, waktu zaman COVID itu dia pergi ke luar negeri. Kemudian di luar negeri itu dia menikah lagi. Dan selama 2 tahun itu dia tetap memberi nafkah lahir, maksudnya tetap memberi uang kiriman gitu. Tapi tidak memberi nafkah batin. Otomatis dia kan sudah jatuh talaknya Ustaz ya. Kemudian dia datang lagi kembali lagi ke tanah air, mau kembali lagi kepada istri, tapi istrinya udah tahu dia menikah lagi di luar. Terus hukumnya seperti apa Ustaz? Apa boleh tidak menerima walau suami tidak pernah menceraikan? Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kisah nyata nih Pak Ustadz. Jadi suami menikah lagi, dia mengasih nafkah zahir, tapi nafkah batin tidak. Ketika wanita tidak dinafkahi 5 bulan oleh suaminya nafkah batin, wanita ini punya hak untuk meminta talak. Dan ini tidak diharamkan untuk wanita ini. Sebagaimana dalam hadis Nabi yang mana seorang istri yang meminta cerai kepada suaminya, maka diharapkan untuk mencium bau surga. Anda termasuk. Tidak apa-apa. Dia datang ke hakim, dia minta cerai. Kenapa? Dia tidak menggauli selama 5 bulan. Jangankan sampai 2 tahun, 5 bulan dia ada boleh. Bini itu meminta cerai. Tapi kalau ditanya apakah langsung jatuh talak? Sekarang kalau bini tidak mempermasalahkan, Iya. macam orang kerja luar negeri, bini pun tahu, 2 tahun kena disentuh, bini tahu, tidak ada masalah bini. Tapi kalau bini mempermasalahkan, tak bisa. 5 bulan lalu dia datang ke hakim gugat cerai, dosa tak bini ni? Tak ada. Boleh tak gugat cerai? Boleh dalam syariat ketika dalam posisi seperti ini. Dalam posisi seperti ini. Cuman suami yang model begitu zalim. Nafkah batin diberi, nafkah lahir diberi, nafkah batin tidak diberi. Ini zalim. Maka ini jangan salah artikan ayat yang memperbolehkan masna wa sulasna wa ruba'. Kalau tidak bisa, istilah kita berlaku adil, makna jangan kalau kita bisa membuat diri kita berlaku zalim kepada wanita-wanita lain, maka satu itu lebih baik dibandingkan kau punya bini 2, 3, 4. Jadi tergantung masing-masing. Kalau macam gini kan zalim namanya. Bini yang muda, komplit, zahir batin nafkah diberikan. Bini tua, zahir batin tidak. Alhamdulillah min dzalik. Ini laki ini bakal dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Nanti dulu. Jangan bisa. Bapak suka nyamput nanti waktu bertanya bapak nanti bisa bertanya. Jadi istilahnya kalau ditanya pertanyaan ibu tadi, apakah jatuh talak karena dia tidak pernah memberikan nafkah batin, tidak pernah menyentuh istri selama 2 tahun? Belum tentu. Tidak juga jatuh talak. Tidak membuat jatuh talak. Kalau istri itu rida, tidak ada mempermasalahkan. Dia tidak rida, diajukan ke hakim. Kalau sekarang ini pengadilan agama. Nanti itu hakim memanggil. Kalau dalam fikih itu hakim itu memanggil daripada suami itu, diperintahkan untuk menggauli daripada istrinya. Kalau
Kalau itu suami tidak menghiraukan juga, hakim boleh menjatuhkan talak, tapi talak satu. Sekalipun suami tidak mau ceraikan, hakim boleh jatuhkan talak, tapi talak satu. Maka cara misal wanita yang seperti itu, dia nak kuat. Macam mana? Tak mau lagi sama dia, tapi bini tak menceraikan, ajukan ke hakim. Hakim manggil, pasti suruh menggauli itu sama hakim itu. Suaminya tetap tak mau, tak ada digauli, tapi ceraikan tak mau. Hakim bisa ketok palu, yang mana menjatuhkan talak. Di sini kuasa diberikan kepada hakim. Tapi ingat, cuma talak satu. Cuman jangan sampailah kita seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Paham Bu ya? Alhamdulillah. InsyaAllah minggu depan kita lanjutkan. Minggu depan Pak ya. Bapak minggu depan enggak? Apa? Yalah, semoga apa yang kita kaji di pagi hari ini kita mendapatkan ilmu yang barakah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menambah ketaatan kita kepada Allah, ilmu yang bisa menambah kesempurnaan amal ibadah kita, ilmu yang bisa menambah rasa takut dan juga cinta kita kepada Allah dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga perkumpulan kita di pagi hari ini menjadi wasilah bagi kita, perantara bagi kita untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumul qiyamah. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga segala urusan dunia dan akhirat kita dimudahkan oleh Allah, dan semoga rezeki kita dilancarkan oleh Allah dengan rezeki yang halal dan juga barakah, dan semoga anak-anak kita dijadikan anak-anak yang saleh dan juga salihah, dan semoga segala bentuk amal ibadah kita diterima oleh Allah, dan semoga dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah, dan semoga kita semua diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Kalimat terakhir yang kita ucapkan ketika kita meninggalkan dunia adalah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu